Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, video kali ini kita akan membahas perbedaan sholat dengan sembahyang. Sebelum saya membahas perbedaan sholat dengan sembahyang, saya akan menjelaskan bahwa sholat dengan sembahyang satu jiwa, dua tubuh. Sekali lagi, satu jiwa, dua tubuh. Artinya orang sholat sudah pasti sembahyang, tetapi orang sembahyang tidak harus sholat. Saudara, pengertian sholat itu adalah doa. Sholat artinya doa. Sholat syarat dengan doa. Apabila kita sholat tidak berdoa, batal sholatnya. Artinya apa? Kalau kita sholat tidak membaca Al-Fatihah, dikatakan batal sholatnya. Kenapa? Kita tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah doa. Misalnya dikatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami meminta. Itu permohonan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, dan seterusnya. Pada hakikatnya Al-Fatihah itu adalah doa. Jadi kalau kita tidak membaca Al-Fatihah dalam sholat, dalam pengertian tidak berdoa, batal sholat. Sedangkan sembahyang adalah ingat kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Ingat tidak membutuhkan apa-apa. Sembahyang tidak butuh itu dan ini, tidak. Sembahyang hanyalah mengabdi dan mengabdi terus menerus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah mengharap itu dan ini. Seperti dikatakan Rabi'ah al-Adawiyah berkata, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, jika aku beribadah kepadamu karena mengharapkan surgamu, maka lemparlah aku ke dalam nerakamu. Jika aku beribadah kepadamu karena takut nerakamu, jauhkan aku dari surgamu. Tetapi jika aku beribadah kepadamu karena dirimu semata, maka jangan halangi aku melihat indahnya wajah Subhanallah. Rabi'ah ini sufi yang terkenal, seorang wanita sufi yang terkenal, sangat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabi'ah juga mengatakan,
Ya Allah, Kau beri aku rahmat-Mu atau tidak, saya tidak akan berhenti mengingat, menyebut nama-Mu, Allah, Allah. Inilah orang beribadah. Inilah betul-betul mengabdi tanpa mengharap apapun. Subhanallah. Saudara, di mana letak sembahyang? Di dalam sholat. Letak sembahyang di dalam sholat batasnya pada takbiratul ihram. Ketika kita mengatakan lillahi ta'ala Allahu Akbar, setelah takbir itu betul-betul rapat, maka selesailah sholat kita. Jadi saudara, saya ingin menyampaikan, apabila kita sholat, tidak usah terlalu banyak mengharap itu dan ini, mengharap pahala, mengharap dan lain sebagainya. Kita sholat lillahi ta'ala. Kalau kita mengharap itu dan ini, maka gugurlah lillahi ta'ala. Sekali lagi, marilah kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul lillahi ta'ala, bukan karena sesuatu, supaya lillahi ta'ala itu tidak gugur. Sekali lagi, batas sembahyang di dalam sholat apabila kita sudah betul-betul rapat takbiratul ihram. Maka kita harus memperbaiki takbir. Sering saya katakan, kita harus memperbaiki takbir. Apabila takbir itu salah, maka salahlah semuanya. Karena takbir itu, disitulah letaknya. Kita khusyuk. Kalau sudah takbir di dalam, tidak apa-apa lagi kita pikiran kemana-mana, seperti membaca ayat-ayat. Saudara, seperti saya katakan di atas, sholat sudah pasti, sembahyang tetap sembahyang, tidak harus sholat. Sebenarnya hakikat sembahyang itu adalah mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingat Allah menimbulkan rasa pengabdian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa sholat tanpa ingat. Kita tidak bisa membaca Al-Quran tanpa ingat. Kita tidak bisa bersyahadat tanpa ingat. Apa yang akan terjadi tanpa ingat? Pikirkanlah ini. Saudara, syahadat adalah ingat, sholat juga ingat, puasa juga ingat, membaca Al-Quran juga ingat, dan semuanya adalah ingat. Kesimpulannya, jangan pernah melupakan Allah sehingga Allah melupakan dirimu. Subhanallah. Dikatakan dalam surat Taha ayat 14, aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Artinya apa, saudara? Artinya dirikanlah sholat untuk menyembahku. Sekali lagi, dirikanlah sholat untuk menyembah. Demikian bahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kita semakin banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya ingat itu sumber segala ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.